termasuk korban bullying dari SD sampai SMA. Cuman memang untuk kasus aku untungnya nggak terlalu parah, cuman sekedar omongan aja. Apa pernah diomongin apa emangnya? Pokoknya omongan-omongan netizen biasa sebenarnya sih, cuman di depan muka aja. Ya anak artis doang, lu nggak punya banget, lu nggak punya apa-apa, lu modal depan nama bapak doang, lu kok bisa diartis jelek banget, lu segala macam, banyak banget. Lu udah artis kok nggak punya duit, terus segala macam. Boy, ya tiap hari ada omongan seperti itu. Efeknya ketika itu apa, Sya? Yang lo alamin ke efeknya ketika itu apa yang lo alamin? Oh, kalau gue untungnya ketika gue diomongin seperti itu, gue nggak marah. Gue bakal balik dengan kenyataan yang sebenarnya gitu. Bisa nih bilang, lu kok artis gak terkenal, lu mama doang lu. Nah, bisa ada field trip kemana atau ada acara apa, ternyata semua orang kenal. Jadi menampar dengan kenyataan aja sih, apapun yang orang ngomongin. Tapi cerita ke orang tua dapat pengakuan seperti itu. Gue karena satu cowok malu lah untuk cerita hal-hal yang kayak gitu yang sifatnya kan masih normal-normal aja, nggak ada yang nyentuh ke badan dan nggak diapa-apain juga gitu, cuma sekedar omongan yang apa bedanya sekarang sama omongan netizen di sosial media gitu. Cak, itu kan dia ceritanya mau masuk satu circle gitu ya, Cak. Tapi emang harus seperti itu ketika orang mau masuk circle itu tuh kayak ada harus bully atau senioritas dari circle itu sendiri, Cak. Menurut kamu tuh gimana sih, Cak? Kebetulan gue bukan orang yang punya circle-circlean, jadi gue masih sama siapa aja, gue nggak pernah tahu ada hal-hal kayak gitu ternyata nyata gitu. Mau masuk geng harus di apain dulu, masuk geng harus ngapain dulu gitu. Gak ada gunanya sih, buat apa maksudnya? Kalau mau jago-jagoan, kenapa nggak pilih hal lain? Kenapa harus bullying gitu? Kalau mau jago-jagoan, kenapa nggak jago otak lu lalu pakai gitu? Madu intelektual kayak ngadu apa kayak kenapa harus sampai fisik yang diadu? Sayangnya sih. Tapi ada lo ada cerita nggak? Iya. Oh banyak. Adek pernah dibilang jual diri, pernah dibilang bayat huruf depannya L lah, Bon, nah itu dibilang seperti itu segala macam. Tapi memang keluarga gua bukan tipe orang yang baperan sih. Justru ketika kita digituin kita hajar balik gitu. Jadi adik gue SMP Nasya pernah dikatain gitu sama temen-temennya. Dia ngadu ke nyokap, ngadu itu bukan nangis, ngadu itu lihat ya Bun, besok kaca bales, dilabrak itu semua orang, dilabrak. Jadi Nasya tuh tipe anak yang cukup keras. Ketika dia disenggol, ya gue nggak kesenggol, gue senggol balik. Dan aku pun seperti itu. Tapi sebagai abang melihat adiknya dibully begitu gimana sih? Kalau aku sih waktu itu pernah sama kasusnya sama Syakina. Dia dibully satu angkatan. Karena alasan yang tidak logis yaitu iri karena Syakina anak dari public figure besar gitu. Terus abangnya juga public figure, dia punya hal-hal khusus yang diperlakukan hanya untuk Syakina di sekolah. Karena memang dari awal masuk sekolah itu pun udah ada omongan bahwa Syakina ini bukan anak pada umumnya yang cuman sekolah pulang, Syakina ada segala macam, makanya dia ada dispensasi. Nah, ternyata teman-temannya nggak suka, Syakina dimusuhin satu angkatan nggak ada teman sama dia, diomonginnya parah banget. Nah sayangnya jadi waktu aku lagi syuting film di Jogja, Syakina nelfon tiba-tiba nangis Kak, aku gini, kok bisa? Mana anaknya? Terus dilihat itu ada cowok ternyata. Kok bisa lu apa sih bahasanya? Kasar itu apa salah? Enggak, banci sih, sorry, banci sih. Maksudnya cowok ngebully cewek, aduh, men, lu berantem aja lah daripada ngebully. Kalau cewek sama cewek ya udahlah gitu. Banyak terjadi. Ih, cowok ke cewek gimana ceritanya gitu. Sempet aku ancam untuk aku lempar ke ke pihak berwajib. Cuman memang karena itu pun sekolahku, itu banyak guru-guruku di situ, jadi masih aman dengan adanya mediasi. Umur berapa ketika itu adik? 16, baru banget, tahun lalu kejadiannya. Itu mungkin kalau aku lagi di Bogor sih, aku sampai ke sekolah habis pasti. Karena kalau aku prinsipnya gini, hukum ada hukum, tapi ada logika. Kalau adikku gitu lo nggak bakal gitu. Sorry aja. Treatment apa yang lo berikan ke adik lo ketika menghadapi? Nah, beda Syakina, kalau Syakina itu nggak sekuat Nasya. Jadi ketika dia digituin dia bakal ngedrop gitu.
sayangnya. Makanya setiap dia dibully, setiap dia apa segala macam pasti nangisnya ke gue. Dan gue cuma bisa bilang ya kamu lawan, kamu nggak bisa apa-apa lagi, lawan lah. Kakak kan udah nggak sekolah di situ, nggak enak juga dong masa gue datang ngajar anak orang udah alumni gitu. Ya kamu yang harus bisa ngebela diri kamu sendiri. Kalau kamu selamanya berkata sama kakak udah nggak ada, kamu gimana? Gak bisa dong. Nah, lo dapat tempat buat curahan hati adik-adik lo sendiri gimana nih? Oh gue nggak usah adik, nyokap, bokap, semua curhatnya dulu. Mungkin anak pertama kali. Jadi udah bisa menjadi tempat cerita. Gue senang sih, senang banget ada yang kejujuran adik-adik. Mereka mau ngapain aja pasti bilang gitu. Contoh seperti Syakina, dia mau pacaran bilang, mau kemana bilang, apa bilang. Nah siapa seperti itu. Nyokap gue aja kayak gitu. Nyokap tuh pasti selalu ngabarin, kak bunda mau kesini, bunda mau kesini. Karena gue pernah bilang gini sama nyokap, bunda kalau anaknya nggak ngabarin ngoceh, ngomel, bilang kurang aja sama orang tua, nggak ngabarin kalau main kemana. Nah sekarang kalau ada orang tua yang nggak ngabarin anaknya terus kenapa-napa, apa nggak kurang aja sama anak, gue bilang gitu. Harus adil dong. Makanya apalagi waktu itu bunda sempat mau ke Bali, nggak ngomong, tiba-tiba di jalan udah ke bandara. Kalau telepon bun, kalau bunda kenapa-napa, Ica nyari gimana? Kalau nggak ngabarin. Berarti besok-besok nggak usah ngabarin bunda juga ya, biar adil gitu. Bunda marah, Ica nggak ngabarin kok. Bunda bisa seenaknya nggak ngabarin Ica. Ica juga anak bunda harus tahu dong. Akhirnya mungkin bunda tertampar di situ. Akhirnya sekarang dia ngabarin terus, takut. Karena kalau nggak ngabarin Ada ancaman ya. Iya, Tapi apa ngomel? lo sendiri ada jaga-jaga image nggak sih? Apa selain image lah? Lo kan jadi panutan si adik-adik lo. Gimana? Jaga image gak aneh sih. Gue mau sama siapapun apa adanya, emang gue begini ya begini gitu. Nggak fake lah. Memiliki Urusan public figure atau tidak, menurut gue public figure ketika gue sedang berada di satu acara, entah itu musik acara apa atau gue syuting segala macam, ya gue sebagai public figure. Cuman ketika di luar itu ya gue orang biasa, gue cuman ya udah anak dari Pasha Ungu,